Ibnu Khaldun, sejarawan Muslim yang memprediksi kejatuhan peradaban. Di abad ke-14, lahirlah seorang pemikir brilian yang mengubah cara kita memahami sejarah dan peradaban manusia. Namanya Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, ekonom, dan filsuf asal dunia Islam yang hingga kini masih dikagumi oleh para akademisi. Masa kecil dan pendidikan. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia, dalam sebuah keluarga terpelajar yang berasal dari Andalusia. Sejak kecil, ia sudah dikelilingi oleh lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan. Ia belajar Al-Quran, hadis, fikih, tata bahasa Arab, serta logika Aristoteles. Namun, yang membuatnya berbeda dari cendekiawan lain adalah kemampuannya dalam memahami pola sejarah dan peradaban. Ibnu Khaldun menjalani karir sebagai pejabat di berbagai pemerintahan di Afrika Utara dan Andalusia. Namun, setelah mengalami berbagai intrik politik, ia memilih untuk mengasingkan diri dan menulis karya terbesarnya, Muqaddimah, yang menjadi dasar ilmu sosiologi dan historiografi modern. Teori siklus peradaban, mengapa bangsa bisa jaya dan hancur. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa semua peradaban mengalami siklus yang berulang. Munculnya peradaban. Sebuah bangsa atau kelompok kecil yang masih hidup sederhana, penuh disiplin, dan memiliki asabiyah, solidaritas sosial, yang tinggi mulai bangkit. Mereka berjuang bersama untuk bertahan, memiliki semangat kerja keras, dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Masa kejayaan. Setelah berhasil membangun kerajaan atau negara, mereka menikmati hasil perjuangan dengan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada fase ini, peradaban sedang berada di puncak kejayaannya. Kemunduran. Kemewahan mulai merasuk ke dalam masyarakat. Generasi penerus yang lahir dalam kenyamanan tidak lagi memahami perjuangan leluhur mereka. Nilai-nilai pengorbanan, kerja keras, dan persatuan mulai luntur, digantikan dengan gaya hidup boros, korupsi, dan hedonisme. Kehancuran dan digantikan oleh peradaban baru. Saat bangsa tersebut melemah, kelompok lain yang masih memiliki semangat asabiyah lebih tinggi akan mengambil alih kekuasaan. Peradaban lama runtuh, lalu siklus ini dimulai kembali dengan bangsa baru yang bangkit. Contoh nyata dalam sejarah. Ibnu Khaldun melihat teori ini terbukti dalam banyak peristiwa. Dinasti Abbasiyah yang dulunya kuat, akhirnya runtuh karena gaya hidup mewah dan lemahnya kepemimpinan. Peradaban Islam di Andalusia, yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan, akhirnya hancur setelah masyarakatnya terlena dalam kemewahan dan perpecahan internal. Bahkan dalam skala global, kita bisa melihat bagaimana peradaban besar seperti Romawi dan Persia mengalami pola serupa. Pelajaran untuk kita. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kejayaan tidak akan bertahan selamanya jika masyarakatnya tidak mempertahankan semangat perjuangan dan kebersamaan. Di bulan Ramadan ini, kita bisa merenungkan, apakah kita sedang membangun atau justru menghancurkan peradaban? Apakah kita masih memiliki semangat kerja keras dan kepedulian sosial? Ataukah kita mulai tenggelam dalam kenyamanan tanpa memikirkan masa depan? Sejarah selalu berulang, dan kita yang menentukan peran kita di dalamnya.